bagaimana sperma itu panas ya, dan dia kalau tidak ditumpahkan itu bisa menjadi penyebab munculnya emosional atau ketuaan dini ya. Dan ini umumnya laki-laki kalau ada yang sering emosi suami Anda di rumah itu karena bermasalah di masalah biologisnya. Kalau dia bisa mendapatkan biologis yang cukupi, mumpuni buat dia, maka dia akan lebih mapan ya dari sisi kejiwaan. Nah ini yang membuat memang karena Allah bebankan pada mereka sperma itu, maka mereka dibolehkan juga untuk memiliki beberapa orang istri. Ini sebab-sebabnya ya, sebab-sebabnya. Kemudian yang keenam, berdasarkan berbagai sensus terbukti, kematian kaum lelaki lebih banyak dibandingkan wanita karena terjadinya berbagai kecelakaan dan peperangan yang memang lebih sering dihadapi oleh kaum lelaki daripada kaum wanita. Peperangan, ya pasti laki-laki tentaranya umumnya, walaupun ada tentara perempuan tapi sedikit. Kecelakaan kendaraan pada saat mereka cari nafkah, ya menyetir mobil ya keluar kota dan segala macam ini. Sehingga persentase kaum wanita lebih banyak daripada kaum lelaki. Tidak ada cara menyelesaikan problematika ini selain poligami. Supaya setiap wanita yang ya, lebih banyak jumlahnya ini bisa berstatus istri, bisa juga punya anak. Dirasakan sebagaimana wanita yang lainnya gitu. Belum lagi ditambah kenyataan bahwa kelahiran bayi wanita itu lebih banyak dari bayi laki-laki, sehingga menyebabkan persoalan tersebut menjadi lebih berat. Maka dapat diketahui bahwa hanya poligami yang dapat menyelesaikan problem itu. Karena poligami kan menikah resmi. Ya. Belum lagi kenyataan bahwa kaum laki-laki yang tidak menikah sama sekali karena kondisi ekonomi yang sempit atau karena alasan lain. Sebagian diantaranya menunda pernikahan hingga usia lanjut. Lain halnya dengan wanita muslimah yang selalu siap untuk menikah di usia dini sekalipun. Artinya, yang membuat laki-laki juga salah satunya berpoligami karena memang mereka kan dari awal harus menyiapkan dulu kemapanan. Setelah mapan baru kemudian mereka menikah. Jadi tidak setiap saat mereka bisa menikah gitu. Ini diantara sebab-sebab yang disebutkan oleh beliau gitu. Selanjutnya yang ketujuh ya, seorang laki yang banyak melakukan interaksi dengan orang lain terkadang dikenal sebagai orang terhormat atau ulama yang banyak dicari orang karena ilmunya atau jabatannya. Atau memang ruang lingkup kerjanya membutuhkan orang lain untuk membantunya. Lelaki dengan segudang aktivitas tentu membutuhkan beberapa orang wanita agar bisa saling bahu-membahu memperhatikan kebutuhan anak di satu sisi dan melayani kebutuhan suami di sisi yang lain. Poligami tentu saja jadi solusi terhadap masalah semacam ini. Dan juga wanita subhanallah dari satu sisi ya, ini tambahan dari kami, kalau berpoligami itu dia masih punya banyak sekali waktu atau spare waktu yang dia bisa dekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di saat suaminya lagi bukan di malam dia. Dia punya banyak duduk untuk silat sama anak-anaknya, dia punya banyak waktu untuk menata rumahnya, untuk inovasi masakannya, untuk silaturahim keluarganya, untuk mungkin bertemu dengan teman-teman atau sahabatnya yang salehah. Tapi di saat suami 24 jam ya, setiap hari bersama dia atau keluar cuma kerja kemudian kembali lagi, maka di saat itu akan sulit sekali dia membagi waktu. Ya. Kadang-kadang kalau diajak, oh maaf suami saya lagi ya ada di rumah, saya lagi tidak bisa, saya lagi begini dan begitu. Ya. Yang kedelapan, demikian juga kasus yang sering terjadi pada wanita seperti mandul, sakit dan sejenisnya, atau kasus lain. Seperti suami yang sudah tidak menyukai istrinya lagi atau menyukai wanita lain. Dalam kondisi demikian mana yang lebih baik, perceraian atau poligami? Pada hakikatnya poligami jauh lebih baik bagi istri pertama dan juga yang kedua. Bagi istri pertama manfaatnya adalah terbebas dari perceraian. Bagi istri kedua ia bisa mengambil manfaat dari suami yang sudah matang dalam agama, akal dan bahkan hartanya. Ini salah satu poin-poinnya dari sekian banyak poin gitu. Jadi bukan cuma ini saja. Bisa jadi istri keduanya adalah wanita yang juga pernah bercerai atau ditinggal mati suaminya, mandul atau memiliki kekurangan fisik. Jika kita misalkan bahwa istri pertama sehat, tidak mandul dan tidak sakit, kita bisa tanyakan kepada wanita muslimah. Kita bisa tanyakan kepada mereka, wahai wanita muslimah, di mana letak keinginan saudari berlepas diri dari sifat egois? Di mana sifat mengalah yang saudari miliki? Mana pengorbanan saudari sebagai muslimah? Ini contohnya, maksudnya karena perintah agama ya. Mana pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak persaudaraan Islam? Kita ajukan juga pertanyaan untuk istri kedua yang merasa ragu untuk menerima lelaki yang sudah menikah. Mana rasa mengalah yang saudari miliki?
Mana pengorbanan saudari sebagai muslimah? Di mana lagi letak persaudaraan Islam yang ada? Bisa jadi Allah membuka pintu kebaikan bagi si istri pertama, istri kedua, dan si suami sendiri. Meluaskan rezeki, harta, dan anak mereka, serta mengumpulkan mereka dalam kebaikan. Bila niat mereka memang jujur, memang benar bahwa istri pertama atau kedua bisa jadi tidak menyukai pernikahan semacam itu, namun apakah sesuatu yang tidak disukai itu sudah diketahui akibat yang ditimbulkan? Jawabannya tentu tidak. Kan selalu kita pikirnya negatif, padahal belum tentu negatif kan gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah boleh saja kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk buat kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, dan bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Dan dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah juga berfirman fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bisa saja kamu benci sesuatu padahal itu adalah Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Ya, yang banyak padanya. Jadi sebenarnya banyak yang dikhawatirkan itu kan karena perubahan sikap suami, padahal sebenarnya tidak. Sama sekali tidak ya. Kalau sebenarnya dia bisa menjalankan dengan cara yang baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentunya. Baik, ini poin-poin yang dibahas oleh beliau ya. Saya akan bacakan sampai poin ini selesai, mungkin sampai di halaman ya 50 ya. Poin selanjutnya beliau mengatakan, bukankah memperbanyak keturunan itu dituntut dalam ajaran syariat Islam? Ini salah satu poin kenapa poligami terjadi ya. Karena akan membantu umat Islam meningkatkan bidang pertanian, perindustrian, serta perniagaan, dan menutupi kelemahan kaum muslimin. Selain juga memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Dengan banyaknya generasi, banyak juga yang menjadi amal jariah buat kita ya. Maka kita tidak lagi membutuhkan tangan-tangan jahil yang justru akan merusak akidah dan agama kita. Karena generasi kita sudah ada sendiri yang bisa kita maksimalkan untuk membela agama ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penuh kasih, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang terakhir teman-teman sekalian beliau mengatakan wanita yang kita bahas yang pada siang ini ya. Wanita pasti membutuhkan lelaki bagaimanapun kondisinya, apapun profesi dan pekerjaannya. Serta bagaimanapun tingkat kedudukan sosial dan akademis yang telah dicapainya. Artinya untuk melindungi dia gitu kan. Nah, masih ada poin satu lagi. Dari penjelasan terdahulu menjadi jelas bagi kita bahwa poligami adalah konsekuensi ajaran syariat sekaligus konsekuensi kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Maka sudah sepantasnya bagi istri pertama, kedua atau ketiga dan yang keempat untuk rela dengan pembagian Allah SWT terhadap mereka. Karena segala yang diambil seseorang di dunia ini adalah bagian dari nasibnya. Hendaknya seseorang wanita tidak menolak lamaran seorang laki-laki yang agamanya kuat dan berakhlak baik, seorang lajang ataupun sudah menikah. Nabi SAW telah menggambarkan satu barometer untuk kita ikutin, yaitu sabda beliau SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan amanahnya, dalam riwayat lain agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, bila tidak akan terjadi kerusakan, bencana dan kerusakan besar di muka bumi.